Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif Masya halik? Allah, Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Seattle, Amerika sore hari ini atau malam di sana? Ya. Bagus hari ini bagus. Bagus ya. Sekitar, ya. Nah, dingin lah, hangat-hangat ya gitu di sana sekarang ya. Ya. Wah, Ustadz Muhammad Joban, ini kita ini sering menghadapi orang sakit jiwa karena di Jakarta ini kalau dulu dikabarkan itu, sekarang ya 1 dari 4 orang di Jakarta itu berpotensi sakit jiwa. Nampaknya alasan apa ya orang sering berbuat salah, atau karena kejiwaan atau apa? Apa yang menyebabkan ini? Apakah ada literasi dari Nabi SAW tentang makhluk-makhluk turunan Adam ini yang berbuat salah, dosa? Kadang juga tidak mau mengaku bersalah. Kadang mengaku bersalah, tobat bikin lagi. Belum lagi kesehatan jiwa yang nampaknya menjadi sebuah literasi. Jarang orang bersandar pada Quran. Mungkin Ustadz Muhammad Joban bisa terangkan masalah ini. Sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan tentang keadaan di Amerika, atau langsung kita kepada cerita dari langit ini. Silakan Ustadz Muhammad Joban. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nabi bersabda, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti akan berbuat salah. Ya? Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dan juga kata-kata para ulama, itu ada memang alasan atau sebab kenapa orang berbuat salah. Misalnya sampaikan ada 6 alasan. Yang pertama karena kebodohan, jahal. Dia nggak tahu bahwa ini halal atau haram, right? Kadang-kadang itu orang baik. Ya, misalnya pernah di Suriah ada seorang perempuan, masya Allah, orang kaya, dermawan, orang solehah, tapi dia dari masalah agama sangat minim sekali. Sehingga ketika dia sakit dikumpulkan anak-anaknya. Dia bilang, itu semua emas, perak dan sebagainya itu bagikan untuk anak-anak perempuan. Dan itu tokoh tanah itu untuk anak laki-laki. Nah ini kan dalam hadis dikatakan la wasiyata liwarithin, nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Karena sudah ditentukan sama Al-Quran berapa bagian anak laki-laki, perempuan. Nah perempuan ini nggak tahu. Nah, kalau mau dibagikan langsung boleh. Tapi kalau bilang kalau saya mati nanti begini cara pembagiannya, itu tidak boleh. Itu dilarang sampai Rasulullah. La wasiat li waris. Right? Dan kebodohan ini nggak jadi alasan. Nanti hari kiamat akan dituntut. Kenapa kamu? Right? Oh saya bodoh katanya. Kenapa nggak belajar? Makanya Umar bin Khattab kalau orang mau dagang di pasar itu mesti belajar fikih tentang jual beli itu. Karena kamu takut kena berbuat riba, kamu nggak sadar gitu. Nah solusinya kalau orang berbuat salah karena kebodohan itu mesti rajin belajar ke pengajian atau tafaqquh fiddin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berbuat salah karena tidak kuat melawan hawa nafsu dan gangguan setan. Right? Nah, kita tahu kan kalau kita melihat gambar-gambar sesuatu yang di mass media, di TikTok sebagainya, ya perempuan setengah telanjang dan sebagainya, kan tidak boleh kan? Tapi kadang-kadang kita nggak kuat gitu, mau dilihat terus ya. Kemudian juga atau yang paling gampang sekali kalau dengan adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, gitu kan? Apa kata hawa nafsu? Kata hawa nafsu, kamu tadi malam tidurnya lambat, capek. Kata setannya baru adzan, gitu kan? Nah itu. Jadi untuk melawan hawa nafsu ini, yaitu dengan membanyakkan zikir, ingat kepada Allah SWT. Right? Jadi orang yang lidahnya selalu berzikir, itu dia insya Allah ya bisa melawan kedua musuh ini. Jadi ada seorang soleh, dia bermimpi ketemu setan dalam mimpinya itu. Kecil sekali. Dia bilang, kok kamu kecil sekali katanya. Ya saya waktu masuk tuh sebesar onta katanya. Tapi kamu dikir terus katanya. Jadi saya meleleh. Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW berkata bahwa ya Umar itu karena lidahnya banyak berzikir itu
setan melihat bayang-bayang Umar itu udah kabur dia. Hmm. Ya, orang kata hadis kan, kalau Umar lewat satu gang, maka setan pergi ke gang yang berikutnya. Kita pun bisa, bukan Umar aja. Kalau kita selalu mulut kita itu dikir. Pak sahabat mengatakan kalau kita kumpul dengan Rasulullah itu kalau nggak sedang ceramah gimana, itu saya lihat lidahnya itu selalu berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, jadi ada kan juga kita diajak ada zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur dan sebagainya. Nah, jadi penyebab kedua orang berbuat salah karena tidak kuat menawan hawa nafsu dan gangguan setan. Cara keluarnya adalah dengan membanyakkan zikir. Yang ketiga, orang berbuat salah itu kena mengikuti orang-orang tua dulu. Maka dalam Quran ada 10 kali Allah mengatakan wa idza qila tabu ma anzalallah qalu nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Jadi orang Quraisy itu kalau ditegur, ya, ikutilah apa yang Allah turunkan lah, kita ikuti nenek moyang kita. Nah, apa yang dibuat nenek moyang kita itu kan ada dua, ada memang sesuai dengan syariat Islam, ada yang tidak. Ya, oleh karena itu para pendengar sekalian mesti tahu tentang sumber-sumber agama kita, yaitu Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi kalau kita melihat kebiasaan orang tua dulu kita, orang dua itu apa benar tidak, coba kita compare ke syariah, cocok tidak, gitu kan? Dan di samping yang 4 ini ada juga yang disebut dengan saddud dzara'i. Saddud dzara'i itu mencegah sesuatu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu sifatnya mubah, tapi dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram dan sebagainya. Kita bangun jembatan itu hukumnya mubah kan? Tapi kalau misalnya ada orang tinggal di suatu tempat, kalau ke masjid itu mesti menyeberang air kan? Kalau enggak mesti muter dia. Nah itu bangun jembatan itu bisa wajib atau juga bisa sunnah. Nah, ya, jadi sesuatu yang membuat sesuai dengan syariat Islam kita teruskan, kalau enggak ya. Yang ada seorang laki-laki dulu itu ingin membuat desain hijab yang menarik. Ya, untuk supaya orang yang belum berhijab mau pakai hijab itu, karena dengan pakai hijab itu lebih cantik gitu kan. Tapi dia mikir juga, dia takut orang-orang yang hijab sudah baik karena ini cantik akhirnya pakai itu juga. Maka tanya sama Ustadz bilang jangan. ya. Atau boleh kita mencaci patung enggak? Boleh aja patung ya. Tapi kalau itu patung sesembahan suatu agama, kalau kita nyaci patung mereka akan nyaci Allah, maka mencaci patung itu hukumnya haram. Nah, itu disebut saddud dzara'i. Ada lagi yang disebut dengan uruf, ya, kebiasaan-kebiasaan. Ya, ada yang baik, ada yang buruk kebiasaan. Misalnya saya masih ingat waktu kecil itu kita umur 5 tahun, kita disuruh puasa 5 hari, sampai dohor misalnya, sampai asar. Ya. Itu kebiasaan yang baik ya. Iya. Yang keempat, penyebab orang itu berbuat salah karena berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Ya, bahasa Arab mengatakan as-suhbah tasrikul adah. Bersahabat itu bisa mencuri kebiasaan kita yang baik. Kata Nabi, perbanyaklah teman-teman yang soleh. Ingatkan Pak Ihsan, orang yang membunuh 100 orang kan, ketika dia mau tobat, ketika mau tobat kata ustadznya, kamu harus meninggalkan tempatmu karena tempatmu itu orang-orang yang tidak baik. Kemana? Ke tempat orang-orang yang soleh. Ya, jadi cara menanggulangi penyebab yang keempat ini adalah dengan membanyakkan teman-teman yang soleh. Kemudian yang kelima, penyebab orang itu berbuat salah karena keteledoran orang tua dalam mendidik anak dari kecil. Ya. Sehingga anak dia tidak tahu. Saya tuh perhatikan kenapa orang Amerika ini lebih disiplin ya. Disiplin, masa menjaga kebersihan. Jadi waktu anak saya itu masih di preschool namanya, 5 tahun, saya perhatikan diajar apa sih sekolah itu. Ternyata kebanyakan diajar disiplin. Right? Jadi misalnya gini, sekarang kalau kita di perempatan kan, tiba-tiba lampu itu mati kan. Di Amerika ini berhenti semua, yang keempat-empatnya berhenti. Nanti
satu maju gitu. Iya. Kalau di Jakarta gimana? Beradu. Di Simpangan Kalimanggis ini ya sodok-sodokan lah gitu. Iya. Kenapa? Karena kebiasaan, dibiasakan. Right? Jadi cara untuk mengatasinya, mari kita biasakan anak kita itu untuk disiplin dan sebagainya. Yang terakhir, yang keenam adalah karena kelemahan untuk menggunakan otak. Ya. Jadi orang itu kadang-kadang otaknya tidak digunakan. Oh, itu berbahaya. Sakit misalnya. Otaknya. Macam Perdana Menteri Israel lah, otaknya sakit gitu. Oh iya, sama itu. Jadi ada seorang pemuda itu kena narkotik dia. Jadi orang tuanya sudah mengorbankan banyak uang, dimasukkan rehab dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah sekian tahun anak itu sembuh dan selama 6 bulan dia tidak minum lagi narkoba. Suatu hari teman-teman lama itu ngajak dia untuk jalan-jalan. Dia bilang, ingat ya, saya ini sudah tobat. Kita ke pantai aja, kita bikin main-main saja gitu. Habis main-main mau pulang, teman-temannya mulai itu ada yang minum ganja lagi. Rupanya kecium sama dia. Nggak kuat dia, akhirnya kembali dan karena nggak menggunakan otak, ya akhirnya sampai mati dia. Right? Atau kadang-kadang seorang pegawai ya, karena dia disuruh tangan ini, tangan itu dan sebagainya, akhirnya dia masuk penjara. Ya, karena nggak menggunakan otak dia. Jadi cara menanggulanginya, solusinya adalah mesti berteman dengan orang yang orang yang penuh dengan bijaksana. Ya, jadi itulah ada 6 penyebab kenapa orang berbuat salah dan solusinya. Oh, itu yang penting. Ya, yang pertama tadi apa, Pak Ustaz? Kebodohan. Ya, itu selajin mencari ilmu. Yang kedua, hawa dikala nafsu dan setan. Yang ketiga, karena mengikuti kebiasaan orang-orang tua. Yang keempat, kena berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kelima, kena keteluruan orang tua dalam mendidik mereka. Dan yang terakhir, tidak menggunakan otak. Ya. Jadi mudah-mudahan kita diselamat dari yang 6 ini. Itu penting insyaallah menjadi ingatan buat kita. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban, berita penting ini buat kehidupan kita dari langit yang Ustadz sudah sampaikan. Kita akan masukkan dalam YouTube kita, mudah-mudahan segera tampil dan juga bertemu lagi di hari Jumat. Di hari kemarin Ustadz, upacara kemerdekaan nggak di sana Ustadz, di Amerika? Apa gimana? Ada hari. Tapi di weekend. Oh, di weekend, masya Allah. Dan banyak pula nampaknya dari layar yang ada di tempat kami ini ada 80 pendengar di Amerika ini. Mungkin diantaranya murid-murid Ustadz Muhammad Joban yang ada di sana ini. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban telah membersamai kami selama hampir 20 menit pagi hari ini. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.